Bertemu teman yang lama tak suat, ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kawan-kawan semua, semoga bibir berhias senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan hukum nasional, penegak hukum, dan budaya hukum implementasi terhadap Pancasila. Pancasila dalam konteks pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum yang berkelanjutan berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan hukum nasional ditujukan untuk mengimplementasikan tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Yang kedua, perwujudan tujuan negara harus didasarkan pada 5 dasar, yaitu Pancasila. Yang ketiga, Pancasila hukum nasional bersumber pada 2 sumber hukum material, yaitu pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nilai Pancasila juga terdapat dalam pembangunan hukum. Yang pertama, ada nilai ketuhanan, yang dimana setiap pembangunan hukum harus ada jaminan bagi kebebasan beragama. Yang kedua adalah kemanusiaan, yang dimana setiap pembentukan hukum harus menciptakan bangsa yang beradab dan hukum yang menjunjung tinggi, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, nilai persatuan, bahwa dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan dan integritas bangsa dan negara. Keempat, nilai kerakyatan, bahwa dalam pembentukan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yang melibatkan semua unsur yang ada di negara. Kelima, nilai keadilan sosial, bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 3 nilai Pancasila. Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumenter, dan nilai praktis. 3 nilai penting tersebut adalah cita-cita hukum. Nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai keadilan adalah tujuan akhir dan masyarakat yang bermoral pada penegak hukum untuk mencapai keadilan. Dinamika dan tantangan hukum nasional berdasarkan Pancasila. Dinamika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian ilmu fisika yang berhubungan dengan tenda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan. Adanya pembangunan gerak yang penuh gairah dan semangat dalam melaksanakan pembangunan atau sosial gerak masyarakat yang menimbulkan perubahan dalam tata masyarakat. 3 kesepakatan di dalam undang-undang atau tidak akan diubah. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bentuk negara kesatuan. 3, sistem pemerintahan presidensial. Tantangannya adalah tidak mudah menjelaskan sila-sila Pancasila tersebut. Kesimpulannya adalah hukum hadir bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia. Begitu pula Pancasila hadir bukan untuk dijadikan sebagai jargon kebangsaan belaka, namun sebagai dasar dan tujuan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Hal itu menjadi alasan paling logis Pancasila dikatakan sebagai falsafah atau pandangan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Makna Pancasila dalam penegakan hukum adalah Pancasila harus menjadi rujukan atau mengedepankan nilai-nilai keadilan atas setiap mengambil kebijakan dalam bidang hukum. Pancasila sebagai dasar dan Pancasila harus menjadi landasan. Pancasila sebagai sebuah falsafah di mana kedudukan hukum dimaknai Pancasila sebagai acuan serta tujuan implementasi Pancasila adalah upaya membentuk dan membangun moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pancasila dalam penegakan hukum saat ini adalah penegak hukum yang kerap abai akan nilai moral dan etika serta mafia hukum yang menjadi sumber masalah bidang penegak hukum yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Budaya hukum implementasi terhadap Pancasila. Implementasi hukum itu sendiri ada di dalam budaya masyarakat yang terdapat dalam sila-sila. Sila ke-1 yang berhubungan dengan Tuhan, sila kedua tentang hak asasi manusia, sila ketiga persatuan yang dimana tidak boleh menimbulkan adanya perpecahan. Sila keempat demokrasi sebagai upaya mencapai tujuan musyawarah dan mufakat yang merupakan hasil dari kebudayaan menjadi 2 metode yang telah disepakati sebagai jalan tengah untuk menentukan sebuah kesepakatan bersama. Dan sila kelima keadilan. Hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, di mana tergantung dari budaya hukumnya. Budaya hukum terdapat struktur hukum, substansial hukum, dan kultur, yang dimana dari ketiga hal tersebut harus sejalan. Tidak boleh adanya pihak yang dapat menghidupkan atau mematikan hasil dari mesin tersebut. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.